Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oniata de Uhigyaro. Mari nyatakan suatu tindakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Jamil Amrihat, selaku pembicara pertama yang akan memaparkan perdebatan kali ini dari sisi pro. Pada mosi, Dewan ini percaya bahwa hilirisasi nikel di Indonesia menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Maka, saya akan menyampaikan beberapa 4 poin utama, yaitu definisi, urgensi, argumentasi dan solusi. Dan saya masuk ke definisi. Definisi. Kita tahu hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi bahan produk bernilai yang lebih tinggi. Kedengarannya keren bukan? Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat lebih dekat. Proses ini melibatkan beberapa tahap di pabrik, seperti pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan penjualan produk. Sekilas terlihat seperti strategi jitu untuk menambah nilai ekonomi. Namun, coba kita bicara tentang dampak lingkungan lokal dari hilirisasi nikel ini. Apakah kita benar-benar siap mengorbankan lingkungan kita demi beberapa lembar rupiah tambahan? Dan tidak bisa kita pungkiri, kerugian lingkungan ini lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Jadi sementara hilirisasi nikel mungkin tampak seperti solusi brilian di atas kertas, namun kenyataannya jauh dari kata ideal. Kita harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam janji manis tanpa melihat dampak negatif yang nyata pada akhirnya. Untuk memulai ini, saya akan memberikan beberapa alasan atau urgensi mosi ini kenapa bisa diangkat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan angka kemiskinan. Katanya sejahtera, tapi masyarakat lokal dari daerah-daerah yang jadi lokasi tambang hilirisasi nikel tidak merasakan dampak positif. Baik juri, mari kita telaah dari segi ekonomi maupun dari ekosistem. Ambil contoh industri pengolahan nikel di Maluku Utara. Pemerintah nasional Indonesia saat ini melakukan klaim bahwa dari hilirisasi nikel ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah mereka pada akhirnya. Tapi anehnya juri, hal itu tentu enggak selaras dengan angka kemiskinan yang ada di Maluku Utara. Yang pada akhirnya, dan kita sadari para juri sekalian, dari mana sisi keadilannya? Pertumbuhan ekonomi besar-besaran ini nyatanya tidak dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal yang justru semakin miskin. Untuk poin kedua, kerusakan ekosistem yang menyebabkan mata pencaharian warga lokal musnah hingga kerusuhan sosial. Masih tentang industri nikel di Maluku Utara, warna air laut di pesisir pulau kecil kawasan Maluku Utara berubah drastis. Ini bukan cuma masalah STIK, tapi bencana bagi warga lokal yang kehilangan mata pencaharian mereka sebagai petani dan nelayan. Akibatnya, muncul konflik antar warga sampai demonstrasi besar-besaran terhadap perusahaan tambang. Jadi, apakah ini yang disebut dengan kemajuan, membiarkan warga lokal kehilangan mata pencaharian dan berkonflik satu sama lain demi keuntungan segelintir orang. Nikel menjadi sektor tambang pertama yang jadi proyek hilirisasi di Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ekspor mentah nikel bisa dapat sekitar 17 triliun rupiah. Tapi kalau pakai strategi hilirisasi, kita bisa mengantongi sekitar 510 triliun rupiah. Angka yang cukup menggiurkan bukan? Tapi apa yang harus dikorbankan pemerintah demi meraup keuntungan dari tambang nikel ini? Maka Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan beberapa alasan kenapa mosi ini perlu kita amini. Yang pertama, tidak adanya dampak signifikansi dan berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat lokal dan lingkungan. Laporan dari Center of Economic and Law Studies mengatakan bahwa perkembangan industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara justru menyebabkan lingkungan rusak dan manfaat ekonominya menurun, terutama setelah tahun ke-8. Di tahun ke-9, indikator negatif mulai muncul. Upah pekerja dalam jangka panjang malah cenderung turun karena pendapatan mereka terpukul oleh aktivitas industri nikel. Yang kedua, pencemaran lingkungan yang semakin masif terjadi di kompleks pertambangan nikel. Mereka melanggar HAM, menyebabkan deforestasi, serta pencemaran udara dan air. Bayangkan Dewan Juri, masyarakat dari awal tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan analisis mengenai dampak lingkungan. Tanah mereka diambil tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak. Tentu hal ini sangat menyedihkan Dewan Juri dan membuat saya dari tim pro berbelasungkawa atas kejadian ini. Selain itu, industri nikel mengoperasikan 5 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan masih akan terus membangun PLTU ini. PLT ini menghasilkan gas rumah kaca, sekaligus dan hilangnya hutan tropis yang ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Maluku Utara ini menyebabkan gas rumah kaca yang sebelumnya bisa diserap hutan terlepas begitu saja ke udara. Jadi apakah kita mau berpura-pura bahwa hilirisasi nikel ini tidak merusak lingkungan?
Untuk poin ketiga, dominasi asing di proyek hilirisasi nikel Indonesia. Cina menjadi investor terbesar dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah kita mempermudah perluasan industri, jadi investor asing seperti Cina dapat merangsek masuk masuk ke proyek hilirisasi dengan gampang dan mudahnya. Parahnya lagi Dewan Juri, Cina nggak perlu bayar PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kalau skema ini terus berlanjut, Indonesia akan jadi semakin tergantung pada ekonomi Cina yang pada akhirnya saya yakin sendiri akan menyebabkan efek berganda, bukan hanya di sektor ekonomi, tapi juga di sektor lingkungan, sosial budaya, dan politik. Jadi, apakah kita masih mau membiarkan dominasi asing ini tanpa berpikir panjang? Dan beberapa argumentasi dan data yang saya sampaikan, saya memiliki dua solusi aktif. Yang pertama, meninjau dan mengkaji ulang regulasi, serta mekanisme hilirisasi di Indonesia. Kita harus memastikan bahwa regulasi ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, negara, dan ekosistem. Jadi, alih-alih cuma menguntungkan pihak asing, kita bisa kasih efek positif buat ruang hidup kita sendiri. Yang kedua, mengajak masyarakat lokal dalam berbagai keputusan. Ini penting karena keputusan yang diambil nantinya juga akan berdampak langsung pada mereka. Kita harus pastikan suara mereka didengar dan dihargai. Dari beberapa data yang saya sampaikan, jelas bahwa hilirisasi ini nikel ini lebih banyak merugikan lingkungan lokal dibandingkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi mari kita tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Saya mengajak para dewan juri yang terhormat untuk sepakat bahwa perlu ada evaluasi serius terhadap mekanisme proses hilirisasi serta penguatan regulasi tambang hilirisasi terhadap pelaku tambang di Indonesia. Kita harus menciptakan inkubasi hilirisasi tambang nikel yang benar-benar berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan. Sudah saatnya kita berhenti memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan mulai berpikir dalam jangka panjang demi masa depan yang lebih baik. Jadi, setuju mosi ini demi kebaikan bersama. Bangga menjadi pemerintah, belilah argumen kami, bangga kampus perjuangan 10 November, hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Tadi kita disuruh buat setuju sama Mosi yang katanya sih itu demi kebaikan bersama. Tapi kayaknya sih buat yang bersama yang kepentingan doang kali ya. Dan baik, izinkan saya Ilzam Wahyudi selaku pembicara dua buat nanggepin dan juga ngasih opini sebagai tim kontra terhadap Mosi yang udah ditetapkan. Di sini saya percaya bahwasanya hilirisasi nikel di Indonesia itu tidak menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal dan malah memberikan banyak manfaat ekonominya. Respon dari saya ini bakalan dibagi menjadi beberapa poin. Pertama, terkait isu kemiskinan yang menurut tim lawan itu tidak selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi. Perlu diingat kembali Dewan Juri bahwasanya Provinsi Maluku Utara ini kondisi perekonomiannya masih ada di kelas middle income trap. Namun, dengan adanya hilirisasi yang dimana baru berjalan 3 tahun, pertumbuhan ekonominya saja sudah meningkat. Lantas apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh tim lawan dengan waktu 3 tahun saja? Kemiskinan langsung hilang terus masyarakatnya langsung kaya kayak di Arab Saudi. Ini benar-benar kayak nggak bisa dimasuk di akal gitu. Lalu lantas kenapa sih sebenarnya masih ada kemiskinan di Maluku Utara? Tim lawan ini perlu meninjaunya lagi dari faktor internal dan juga eksternal. Dari internal bisa dilihat dari indikasi kualitas SDM-nya. Perlu ditinjau lagi nih apakah kualitas SDM di Maluku Utara itu sudah cukup baik. IPM-nya sudah kategorinya cukup atau tidak, dan apakah masyarakat di sana itu sudah melakukan wajib belajar minimal 12 tahun atau tidak. Nggak adil itu loh rasanya kalau misal mengaitkan kemiskinan ini cuma dengan kebijakan hilirisasi, ketika ada variabel X lain yang berpengaruh di sana. Padahal juga seharusnya dampak dari hilirisasi ini yang dirasakan ini itu juga perlu dilihat dari perspektif lain, seperti contohnya dari tenaga kerja dan juga tingkat pengangguran di Maluku Utara yang fun fact-nya terjadi penurunan pengangguran dari tahun 2022 sampai 2024. Data pertumbuhan ekonomi sudah meningkat, penganggurannya sudah menurun. Semuanya itu karena hilirisasi nikel. Lantas, apakah kemiskinan doang yang bisa menjadi indikator keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel ini? Sebenarnya pihak oposisi ini perlu melakukan validasi lebih lanjut gitu terhadap data yang dimilikinya sebelum menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi ini nggak berdampak bagi masyarakat lokal. Mending kamu diem aja deh daripada omong doang alias omdo ngomong tapi datanya itu cuma itu aja dan belum jelas gitu. Kedua, nanggepin terkait isu mata pencarian lokal. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwasanya kebijakan hilirisasi nikel ini itu sudah real. Dampaknya positif bagi tenaga kerja dan juga penurunan tingkat pengangguran di Maluku Utara. Pertanyaan kembali muncul ketika tim lawan ini cuma mempeributkan terkait penurunan potensi mata pencarian petani dan juga nelayan.
Ini tuh kayak pisau bermata dua, di mana homogenitas mata pencarian sebagai petani dan juga nelayan ini malah mengindikasikan kawasan tersebut itu belum berkembang. Nah, dengan adanya hilirisasi ini itu malah memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk bisa lebih heterogen lagi terhadap mata pencariannya. Apalagi nikel ini itu merupakan komoditas unggulan yang multiplier effect-nya itu cukup fantastik sehingga banyak industri-industri yang belum pernah ada di Indonesia itu bakalan muncul. Nah, kenapa tim lawan tidak melihat peluang yang cukup besar ini untuk masyarakat lokal lebih heterogen lagi terhadap mata pencarian? Ketiga, buat nanggepin isu lingkungan yang katanya sih itu disebabkan oleh pembangunan PLTU. Mohon izin Dewan Juri yang terhormat, ini perlu ditekankan bahwasanya nggak semua pembangunan industri nikel tersebut berdampak negatif bagi pencemaran lingkungan. Masih banyak loh industri lain yang sudah menerapkan aspek keberlanjutan dari sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Tak adil gitu loh rasanya kalau misal tim lawan ini cuma ngambil satu dari banyaknya industri nikel yang ada di Indonesia. Seharusnya itu tim lawan bisa ngambil industri nikel yang ada di Sulawesi Tengah misalnya sebagai pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Di sana ada PT Vale, udah ada PLTA, dan juga udah ada kebijakan reboisasi lahan purna tambang. Kenapa tim lawan nggak melihat hal itu gitu? Terakhir, menanggapi pernyataan pihak lawan terkait angka keuntungan 500 sekian triliun yang disebutkan itu seolah-olah cuma menjadi angka belaka gitu. Padahal nilai ini tuh udah benar-benar real adanya. Pada tahun 2022 yang mencapai 500 sekian triliun dan ini tuh udah naik 745% dari tahun 2017. Apakah bukti nyata ini tuh tidak bisa membuka mata tim lawan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tuh emang penyebabnya karena hilirisasi nikel ini gitu. But make it clear buat bisa nambah wawasan juga buat tim lawan biar datanya juga bisa lebih valid. Nikel ini merupakan komoditas strategis di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dan kayaknya sih tim lawan belum tahu ini ya gitu. Indonesia sendiri itu menjadi produsen nikel terbesar, penghasil nikel nomor satu, dan juga pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, nikel yang ada di Indonesia ini itu jenisnya nikel laterit, di mana itu biasanya digunakan untuk baterai litium dan juga kendaraan listrik. Udah kelihatan kan keterkaitannya gitu. Kendaraan listrik ini itu malah membantu dunia di lingkup dunia untuk bisa mengurangi gas emisi yang dinilai lebih efisien. Tentu, fakta bahwa jenis nikel laterit yang ada di Indonesia ini itu dampaknya jauh lebih besar bagi masa depan dunia nanti, khususnya tujuan berkelanjutan di bidang lingkungan. Pun juri apakah mosi dari tim lawan itu masih bisa diterima ketika fakta ini sudah terkuak di sini. Tak hanya itu, adanya program hilirisasi nikel ini itu juga dampaknya buat sektor-sektor yang lain. Contohnya sektor pertanian, kehutanan, minyak dan gas, ekosistem kendaraan listrik. Semuanya berdampak. Hal itu karena multiplier effect di dalamnya itu cukup fantastik. Sehingga investor dari luar itu bakalan muncul ke Indonesia untuk membantu mendukung stabilitas perekonomiannya dan juga peningkatan investasi ini bakalan memperbaiki struktur ekspor industri yang ada di Indonesia. Lantas semua manfaat dan dampak positif yang sudah saya sampaikan tadi sudah bisa menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu erat kaitannya dengan kebijakan hilirisasi. Maka dengan bangga kami tetap teguh dan malah menyampaikan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia ini tidak menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal, tapi malah memberikan banyak manfaat ekonominya bagi Indonesia. Dari banyaknya dampak positif dan juga data serta fakta yang sudah saya sampaikan, harusnya ya tim lawan ini bisa kalau bisa mikir, bisa terbuka dan bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan. Tapi emang susah sih kalau misalnya harus ngomong sama yang otaknya kosong tapi paling gede doang bicaranya gitu. Yang kalau ngomong itu cuma based on data yang dia punya tanpa melihat perspektif dari yang lain. Dan menurut saya itu salah. Terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri, ada 2 poin yang menjadi fokus permasalahan dalam mosi perdebatan pada kali ini, yakni bahwa hilirisasi nikel akan menyebabkan lebih banyak kerugian lingkungan lokal. Yang kedua adalah hilirisasi nikel tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan, dan mari kita telisik dan telah lebih jauh pada faktanya. Tapi sebelumnya, aku akan menyampaikan rebuttal yang akan aku sampaikan kepada pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim pemerintah yang hanya melihat dari satu perspektif dan juga perspektif yang
sempit saja juri. Kami mengamini dalam suatu kegiatan termasuk hilirisasi nikel pasti ada dampak positif dan negatifnya. Pasti ada plus dan juga minusnya. Tapi kita coba buka mata dan cukup buka fakta dulu juri. Bahwasanya dari hilirisasi nikel tersebut itu lebih banyak dari dampak positif ataupun dampak negatifnya. Tim pemerintah hanya mengglorifikasikan tentang dampak negatifnya saja juri. Pun kami akan menelaah terkait dengan dampak positifnya dari proses hilirisasi ini. Mereka bilang bahwasanya hilirisasi juga tidak akan pernah efektif dan harus dievaluasi. Tapi kita lihat sekarang juri, banyak manfaat yang akan kita dapetin dari adanya hilirisasi nikel ini pada akhirnya. Mereka juga bilang bahwa hilirisasi nikel harus dikaji dari sisi lingkungan dan juga AMDAL-nya karena masih belum efektif dari regulasinya. Pun juri, bahwasanya dengan adanya permasalahan tersebut juga menjadi salah satu bukti juri. Itu juga akan mengakibatkan dampak positif juga pada akhirnya, di mana dengan adanya permasalahan yang mereka khawatirkan itu akan diperbaiki dari segi regulasi, baik dari regulasi eksplorasi dan eksploitasi tambang hilirisasi nikel dan juga dari segi AMDAL-nya sendiri, sehingga akan menciptakan tambang yang berkelanjutan juri. Dan masalah ini pun saat ini juga pemerintah pastinya sudah menerapkan AMDAL dan juga regulasi lain yang tentunya hal ini dapat digunakan sebagai media checks and balance. Pemerintah hanya melihat dari perspektif yang sangat sempit saja juri, tapi itu nggak apa-apa dari sisi kami. Mari kita lihat juri terkait dengan benefit ataupun impact yang akan kita dapetin dengan adanya mengimplementasikan dan mengadopsi hilirisasi nikel ini. Hilirisasi nikel sejatinya akan menambah nilai melalui proses pengolahan yang lebih panjang sehingga impact yang akan didapetin itu akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi pada akhirnya. Aku akan bilang bahwasanya hilirisasi nikel itu harus diterapkan. Mengapa? Yang pertama, hilirisasi nikel harus kita terapkan dikarenakan adalah akan meningkatkan dari nilai tambah itu pun sendiri. Juri, mari kita lihat bahwasanya hilirisasi nikel ini akan meningkatkan nilai tambah terhadap produk nikel. Kami percaya juri bahwa hilirisasi nikel ini apabila diolah dengan baik akan menjadi nilai strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam skala nasional pada akhirnya. Hal ini juga telah diamini dan telah diimplementasikan oleh negara lain gitu. Misalnya adalah pada negara Cina, di mana Cina melakukan hilirisasi nikel secara besar-besaran. Dan hal ini dilakukan oleh Cina untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di Cina. Pun pada saat ini juri, bahwasanya status quo menyatakan bahwasanya Cina pada saat ini juga termasuk negara maju pada akhirnya. Yang kedua, dari hilirisasi nikel ini mengapa sangat diperlukan, mengapa sangat urgent. Yang kedua adalah akan menciptakan lapangan kerja baru juri. Hilirisasi nikel pada akhirnya akan berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Proses pengolahan nikel itu membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang, mulai dari teknik, manufaktur, hingga manajemen. Dengan demikian, hilirisasi akan membuka banyak kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang ada di Indonesia, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih banyak lapangan kerja berarti ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dong, dan pada akhirnya peningkatan kualitas hidup manusia yang ada di Indonesia pun akan meningkat gitu. Nah, yang terakhir adalah akan memperkuat pengembangan industri. Juri, perlu kita telah secara bersama bahwasanya dengan kita mengadopsi hilirisasi nikel ini juga akan mendorong pengembangan industri dan teknologi yang ada di dalam negeri. Proses pengolahan nikel itu memerlukan teknologi yang canggih dan juga keterampilan khusus yang dapat mengakselerasi perkembangan teknologi yang ada di Indonesia pada akhirnya. Selain itu, ini juga akan menjadi salah satu strategi dalam investasi dari luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan global itu akan berinvestasi di Indonesia yang nantinya itu akan kita mendapatkan benefit seperti membawa teknologi baru dan menciptakan transfer of knowledge gitu. Ini tentunya akan membantu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari masyarakat lokal pada akhirnya gitu. Pun akhirnya juri, dari sisi kami ini dengan adanya hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi yang mana membawa manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatifnya. Selain itu, kami juga meyakini juri bahwa hal ini merupakan prospek yang cerah bagi Indonesia nantinya karena dapat memberikan efek domino dari berbagai lini dan sisi juri. Juri, kami percaya bahwasanya hilirisasi nikel ini merupakan salah satu manifestasi dalam menciptakan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Hilirisasi adalah kunci untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, meningkatkan efisiensi dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Hilirisasi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada akhirnya. Bagi negara-negara seperti Indonesia ini yang kaya akan sumber daya alam, hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga komitmen untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan ini tentunya merupakan salah satu manifestasi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai ekonomi yang berkeadilan dan
berkelanjutan pada akhirnya. Selain itu juri, apa yang mereka khawatirkan dari sisi pemerintah mengkhawatirkan tentang dampak lingkungan. Ternyata dengan adanya dampak tersebut juga akan mengakibatkan dampak positif pada akhirnya, di mana pemerintah akan melakukan evaluasi dari terkait dengan regulasi dan juga peraturan terkait dengan adanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan juga regulasi-regulasi lain yang mendasari adanya proses hilirisasi ini. Di mana hal tersebut menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menciptakan adanya peraturan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan eksplorasi dan eksploitasi melalui sumber daya alam di Indonesia pada akhirnya yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Juri, setelah argumentasi yang kami paparkan dari pembicara 2 dan pembicara 3 dan juga pembicara pertama dari tim oposisi menjelaskan bahwasanya ternyata manfaat yang diperoleh hilirisasi jauh lebih besar dibandingkan resikonya. Oleh karena itu juri, pemerintah harus perlu mendorong urgensi dalam mendukung pengembangan industri hilirisasi nikel ini yang ada di dalam negeri. Hal ini juga digunakan dalam mendukung Indonesia Emas di 2045. Maka dari itu juri, kami secara tegas menegaskan bahwasanya kami dari tim oposisi menolak dan tidak mengamini mosi ini. Untuk itu, kami secara tegas menolak mosi ini dan juri belilah argumentasi dari kami dari tim oposisi, bangga menjadi oposisi, bangga menjadi bagian kampus perjuangan Institut Teknologi 10 November.